Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Kembali bersama Zulkarnain Al-Maduri. Ini bincang-bincang soal Imam Mahdi ya. Imam Mahdi ini kalau di Tanah Jawa, di Madura itu dulu di Madura itu ada istilah Kiai Kendit gitu. Di Tanah Jawa juga Kiai Kendit, ada Satrio Paningit dan sebagainya ya. Yang banyak diharapkan bisa hadir. Hampir seluruh kampung di dunia ini punya cerita tersendiri berkaitan dengan Ratu Adil yang disebut dengan Imam Mahdi ya. Termasuk di pelosok-pelosok daerah itu ada cerita-cerita fiktif berkaitan dengan Imam Mahdi kampungan. Nah, ngomong-ngomong soal Imam Mahdi juga, di dalam Islam ini ada Imam Mahdi. Dipastikan bahwa hadis Imam Mahdi ini bersumber dari banyak hadis memang. Ada yang sohe, ada yang hasan, ada yang gharib, ada yang dhaif, ada yang palsu gitu. Itu kalau berbicara hadis Imam Mahdi ya, banyak sekali itu hadisnya kalau dikumpulkan dari beberapa jalur ya. Dulu saya itu pernah mengikuti kajian hadis dengan para ulama hadis ya. Mereka ini muda-muda alumni Timur Tengah semua, memiliki kemampuan menelusuri ilmu menelusuri rijalul hadis. Mereka berselancar dalam dunia hadis karena ingin mengetahui kedudukan hadis demi hadis yang diriwayatkan dalam kitab-kitab hadis itu. Nah, suatu saat mengangkat tema Imam Mahdi itu. Semua hadis Imam Mahdi itu dikumpulkan. Mulai dari yang sohe hingga kepada yang maudhu, hingga yang palsu itu. Semua dikumpulkan. Tujuannya tidak lain ingin mengetahui sebenarnya kedudukan Imam Mahdi. Itu tidak tanggung-tanggung, hampir ada sekitar 20 ulama hadis yang ahli itu. Ya bukan receh-receh lah, mereka ini punya situs hebat-hebat kalau kalau dilihat di dalam situs-situs hadis. Mereka punya berbagai website berkaitan dengan hadis Nabi, mereka buat sendiri. Hanya saja rata-rata ulama-ulama hadis ini dari Persis, Persatuan Islam. Orangnya masih muda-muda. Insya Allah kalau di Indonesia sekaliber mereka ini masih belum ada ya kemampuannya yang menandingi, karena memang mereka komunitas khusus dalam bidang hadis. Kritik terhadap hadis itu yang dilakukan oleh mereka. Berkaitan dengan Imam Mahdi ini, ya tentunya bukan menggunakan pendekatan fanatik, bukan menggunakan pendekatan liberal, sentimen, golongan, ada sebagainya. Tapi memang benar-benar berdiri tegak sebagai ilmuwan hadis. Ya. Bukan hanya sekadar seperti Ar-Razi itu yang membanding-bandingkan dengan orang-orang bodoh ya, tidak sekedar memaki-maki seperti itu. Kalau Ar-Razi kan menyampaikannya memaki-maki, merendahkan orang gitu ya. Tapi kalau ulama-ulama Persis ini memang bijak dalam menyampaikan hadis, telah mendalam dari sisi disiplin ilmu hadis dilakukan oleh mereka serentak itu.
Nah, namun demikian mari kita dengar ocehan dari siapa namanya? Dr. Ar-Razi Hasim berkaitan dengan Imam Mahdi ini, yang kemungkinan menurutnya itu akan lahir di Indonesia. Kemungkinan, bisa juga tidak. Artinya ini prediksi dia. Tentunya tanpa pendalaman terhadap ilmu hadis itu sendiri. Beliau tidak menghadirkan ilmunya berkaitan dengan hadis ya. Tetapi membicarakan konten hadis, isi hadis itu yang dibicarakan. Matan hadis itu yang dibicarakan, bukan dari sisi kualitas, tapi dari sisi isi saja gitu. Muatan apa, berita apa yang dibawa itu yang dibicarakan. Kemudian dibahas dari terminologi sejarah untuk mengupdate seolah-olah bisa saja yang namanya Imam Mahdi itu lahir di Indonesia. Tapi kita dengar dulu ucapannya beliau ya. Di Nusantara, di Indonesia, di Malaysia, di Patani, di Singapura, di Brunei, dan sekitarnya. Meskipun banyak tersebar di India, di Gujarat, di Uzbek, bahkan ada beberapa di Cina, ada juga di Amerika Latin, ada di Mesir, sampai ke Maroko sana ada. Namun, zuriat Nabi yang paling banyak dan terekam dengan baik itu ada di Indonesia. Maka Rabithah Alawiyah Indonesia termasuk rujukan di dunia ahli nasab internasional. Dan saya belum bertemu orang atau komunitas atau institusi terbaik melebihi Rabithah Alawiyah. Barangkali inilah yang membuat Nabi dalam merekam, merekod siapa yang meninggal, siapa yang lahir dari orang yang tergolong kepada keturunan Sayyidina Hussein, Bani Alawiyah, kecuali Rabithah Alawiyah. Kita bisa merujuk mereka. Dan ini bagi saya adalah mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang Nabi mengatakan, "Kullu nasabin inqata'a illa nasabi." Semua nasab terputus kecuali nasabku. Maka teman-teman, besar kemungkinan Al-Mahdi mungkin sudah menginjakkan kakinya di negeri ini, mungkin sudah terlahir, mungkin sudah bergerilya, atau belum. Mungkin Allah sedang menutupinya, atau memang Allah belum memunculkannya. Namun, dengan banyaknya perhara-perhara di zaman ini, sehingga muncul ketidakadilan bukan hanya di negeri ini. Nah, intinya kalau berbicara hadis ini perlu didasarkan kepada disiplin ilmu hadis. Bukan kemudian menjadi orang yang serba tahu, karena sekarang banyak ustadz kiai itu serba tahu gitu. Walaupun tidak bidang saya, itu kalau mengikuti kajian-kajian ulama-ulama itu ya, di YouTube yang orang-orang terkenal itu memang tidak bidang. Ketika berbicara sebuah hadis, akhirnya loncat-loncat kayak gas, kayak apa namanya ya, tidak jelas lah. Artinya kalau berbicara hadis itu loncat-loncat kemana-mana gitu. Akhirnya tidak fokus kepada permasalahan yang dibahas. Ya contohnya banyaklah, Buya Yahya, Idrus Ramli, Abdus Somad, dan banyak lagi ya. Karena memang tidak bidang membicarakan hadis, tidak melalui proses disiplin ilmu. Ya pokoknya mengutip hadis, termasuk Ar-Razi sendiri. Nah, dalam masalah ini, kalau kita bandingkan dengan apa yang diutarakan oleh Ar-Razi, maka saya sedikit ingin menggelitik dari sisi ilmu hadis itu. Ya ini tidak bermakna saya meniadakan Imam Mahdi, ingat loh. Tapi ini cuma kajian hadis saja itu. Untuk mereka yang berilmu. Itu kan tadi selalu bicara, ya kalau orang bodoh itu sebaiknya diam biar tidak tambah masalah. Juga orang pendusta harus diam
tidak selalu berbicara agama gitu, biar tidak makin rumit. Itu menurut saya. Atau ida sakata jahilu itu apabila orang jahil itu bodoh, maka itu akan aman dunia ini gitu. Sama juga ida sakata kadibu, apabila orang pendusta itu diam, ya akan selamatlah Islam gitu. Artinya orang yang tidak tahu ilmu itu jangan bicara gitu. Ya kalau itu dipakai sebagai parameter, memang tidak seharusnya bicara gitu. Ya kalau bukan bidangnya jangan sok merasa bidang gitu. Maksudnya begitu. Kalau bukan ahlinya, ya fantadirus sa'ah. Jika berbicara agama itu ngaco gitu. Nah, sekarang kan banyak orang menjajakan diri, nih saya ustadz paham agama, padahal cuman kitab doang gitu. Kitabnya pun kitab penjelasan saja dari 1-2 ulama saja itu yang menjadi sandaran taklid butanya tadi itu. Padahal kalau membuka dunia Islam itu kan dunia ilmu, tidak bisa dilepaskan dari pemahaman, yaitu para ulama-ulama itu yang saya maksudkan. Ulama-ulama yang memang ahli di bidangnya. Nah, kita kembali lagi ke laptop, itu berkaitan dengan hadis Nabi tentang Imam Mahdi. Tadi saya katakan itu ada hadis Imam Mahdi yang sahih, ada hadis Imam Mahdi yang hasan, ada hadis Imam Mahdi yang gharib. Gharib itu istilah Imam Tirmidzi ya, yang bisa saja berarti dhaif. Gharib itu arti sesungguhnya ganjil, tapi dalam definisi hadis gharib itu sama nilainya dengan dhaif. Dalam istilah Tirmidzi begitu. Ada juga hadis yang palsu, itu maudhu'. Berbagai macam nilai hadis tadi itu sahih, hasan, dhaif, gharib, palsu, matruk, inqita', macam-macam banyak sekali itu. Tetapi pada intinya semua hadis itu masih dalam perbincangan gitu. Jadi hadis itu kalau diurut dari awal, baik yang sahih, baik yang hasan, baik yang dhaif dan sebagainya, maka yang sahih saja itu banyak perbincangan, yang sahih itu. Jadi ada yang menyatakan bahwa yang sahih itu tidak sahih benar gitu. Ini hanya sekedar gambaran kajian saja ya, dari sahabat-sahabat saya, teman-teman saya di Persis itu. Mereka memang jeli dalam permasalahan hadis. Mereka memaparkan keadaan rawi-rawi hadis seluruhnya itu, baik yang sahih ataupun yang dhaif. Pada intinya, dari yang sahih saja bermasalah hadisnya itu, berkaitan dengan Imam Mahdi. Ya tentunya ini tidak ada maksud untuk mengatakan Imam Mahdi itu berita bohong, tidak. Imam Mahdi itu tidak. Ini saya hanya menyampaikan kajian. Kajiannya intinya membicarakan keberadaan hadis, di mana yang sebenarnya itu dari sisi kualitas hadis itu masih meragukan kesahihannya. Ya kalau berbicara sekelas Ar-Razi, percaya begitu aja gitu. Ya oke deh, percaya Imam Mahdi turun. Nah kemudian kalau dari sisi Alawiyin misalnya itu, ini dari sisi Alawiyin keluarga siapa, Hasan, Husain dan sebagainya gitu, itu juga menjadi permasalahan. Yang kalau permasalahan hadis min waladi Fatimah itu sudah hafal semua itu. Berkaitan lahirnya Imam Mahdi dari keturunan Fatimah itu sudah hafal semua ya. Tapi permasalahannya, perbincangannya tidak segitunya gitu. Tidak
tidak fokus pada permasalahan waladi Fatimah itu. Kalau waladi Fatimah itu dia kan mau menghindar dari keturunan siapa, dia tidak disebut apa dari Hasan, dari Husain, cuma min waladi Fatimah. Ya kalau menurut Ar-Razi itu menghindar dari Syiah dan Sunni. Kalau kita, dia nggak berani mengatakan min waladi Hasan, itu nggak berani dia. Beraninya dari min waladi Fatimah. Jadi Ar-Razi ini berada pada dua sisi Syiah dan sisi Sunni dalam memahamkan ilmu hadis tadi itu, dalam memahamkan isi hadis tersebut. Nah, itu kalau berbicara konten hadis. Tetapi kalau berbicara dari derajat hadis, wah, itu perlu kajian memang. Jangan kemudian saya berusaha yaitu menganulir hadis Imam Mahdi yang sudah terkenal itu ya. Tapi ini sekedar kajian dari kalangan pakar hadis, di mana pakar-pakar hadis ini berdiri megah. Sama juga halnya dengan pembicaraan Nabi Isa itu. Menjadi pembicaraan tersendiri di kalangan ulama hadis. Ya, kita sendiri tidak pernah berharap untuk bisa mendengar dari kajian-kajian hadis seperti itu adanya masalah dalam yaitu atau problem yaitu di dalam rawi-rawi hadis, rantainya hadis tadi itu. Mulai dari Rasulullah sampai kepada perawi hadis terakhir. Tetapi dalam paparan ilmiah memang masih dipermasalahkan itu. Karenanya banyak sosok-sosok yang terlibat di dalam meriwayatkan hadis ini yang menjadi dasar-dasar kajian setiap person yang meriwayatkan hadis selain dari Rasulullah dan sahabat ya, sampai kepada rawi hadisnya. Yang terakhir, mukharrij ini yang mengeluarkan hadis dalam bentuk kitab tadi, itu mukharrij namanya itu. Nah, seperti Imam Bukhari itu disebut mukharrij. Lah, itu ya. Jadi sebatas itu saya ingin menerangkan. Karena memang datanya, insya Allah nanti saya sampaikan data selengkapnya. Data yang menyimpan berkaitan dengan Imam Mahdi itu. Wah, itu sangat luar biasa itu. Jadi saya tidak sampai kepada syarah kapan turunnya Imam Mahdi, tapi saya masih pada kajian bagaimana kedudukan hadis Imam Mahdi itu. Intinya kita ingin berakidah yang benar, akidah yang lurus, akidah yang ditopang oleh argumen-argumen yang kuat, bukan argumen-argumen yang lumpuh. Yaitu. Nah, makanya di dalam hal ini perlu telah mendalam terhadap setiap kedudukan hadis Imam Mahdi yang datang, bukan tujuan melemahkannya, untuk memastikan bahwa hadis-hadis Imam Mahdi itu memang sahih. Itu ya. Jadi memastikan sebenar-benarnya bahwasanya hadis Imam Mahdi itu memang sahih. Untuk sementara mungkin perlu data itu ya. Nanti secara konkret akan kita bicarakan tuh dari sisi ilmu hadis. Memang kajian ini kajian dari yang lain ya. Kajian dari sisi dasar hadis itu, dari sisi dasar ilmu hadis. Ya kalau tidak menjangkau jangan berbicara. Kalau tidak menjangkau jangan berbicara. Tadi kalau tidak tahu mendingan diam gitu. Lah, itu yang ingin kita ingin bicarakan
Ini misalnya saya punya apa ya? Ini sebuah dokumen dulu ya. Jadi sebuah dokumen yang ingin mempersepsikan tentang apa namanya? Tentang Imam Mahdi. Saya punya sebenarnya ini, tapi belum bisa dibuka ini. Kumpulan pembicaraan dahulu kala ini berkaitan dengan Imam Mahdi ini. Wow, lengkap pokoknya itu kalau berbicara Imam Mahdi. Jadi isinya ini saya ambil. Jadi ini adalah usaha untuk mengetahui yang sebenarnya. Sayangnya belum bisa dibuka ini. Saya simpan itu dari hasil kajian ini. Saya simpan di apa ya? Kok nggak bisa dibuka ini ya? Nah intinya kalau ya gambarannya seperti itu. Kita di dalam beragama ini tidak sekedar modal percaya, tapi membuktikan dasar-dasar yang memang datang itu kepada kita. Apakah dasar-dasar yang datang kepada kita, argumen-argumen yang datang kepada kita itu bisa diterima atau tidak gitu. Karena itu berkaitan dengan disiplin ilmu yang berkaitan dengan hadis-hadis tersebut. Terutama berkaitan dengan hadis Imam Mahdi tadi itu. Jadi untuk sementara itu saya angkat berkaitan dengan Imam Mahdi. Karena Imam Mahdi ini ada versi banyak ya, versinya banyak. Ada versi Rafidhah, Imam Mahdi ini dari keturunan Husain. Versi Sunni ini dari keturunan Hasan. Nah, sebelum munculnya Imam Mahdi Syiah lagi itu, ada banyak Imam Mahdi yang dikenal dengan Al-Qaim. Tapi mereka ini balas dendam membunuh Abu Bakar, Umar, Utsman, dicincang di Ka'bah dan sebagainya. Itu Imam Mahdi model Syiah. Bawa balas dendam dan membunuh semua orang-orang yang beranggapan bahwa Abu Bakar dan Umar khalifah. Membunuh semua orang yang memusuhi Ali bin Abi Thalib. Jadi Imam Mahdinya ini Imam Mahdi gila gitu. Kalau versi Syiah ini. Nah, kalau yang Sunni itu dari keturunan Hasan. Keturunan Hasan. Yaitu membawa kedamaian dan sebagainya. Dia menjadi imam kaum muslimin. Jadi ada dua versi. Sedangkan dalam hadis-hadis yang sahih hanya disebutkan Imam Mahdi itu dari waladi Fatimah. Itu pun sahih yang masih mengundang kritik hadis. Ya tentunya masih tidak selesai pembicaraan. Namun demikian ini hanya sekedar prolog saja dari sebuah mukaddimah kajian saya berkaitan dengan hadis. Nanti kita bahas sedetail-detailnya ya. Sampai meyakini bahwa memang hadis Imam Mahdi itu benar-benar sahih gitu. Atau hadis Imam Mahdi itu memang benar-benar tidak ada gitu. Ini hanya sekedar pandangan saja, saya belum memutuskan. Hanya mengabarkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada kita sekalian menjadi hamba-hamba Allah yang berada di atas jalan kebenaran, berada di atas jalan tauhid, berada di atas jalan Islam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.